baiti jannati itu adalah itu berkenaan dengan rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu baik sama istrinya, lembut, istrinya pun baik. Tidak ada ceritanya Rasulullah itu marah sama istri, itu nggak ada. Begitupun istri Rasulullah SAW itu tidak ada ceritanya mencaci maki, apalagi sumpah senak selama itu di narat itu. Masanya maksud Rasulullah al-baiti jannat itu indah. Nah, maksudnya begitu. Coba tes begini, namun dengan ini nyebeng marah neraka ibarat balen teniki nyebeng doang, apalagi timpakan piring nyebeng doang dengan ini ibarat neraka le balen itu. Jadi sama ini ya panas hati melin subul doang, terus pikiran ini lain gitu, itu maksudnya. Tetapi kalau perempuan itu senyum, menyambut suami dengan baik, ucapannya lembut, kakanda silahkan makan, masya Allah. Nah, begitupun suaminya, oh iya adinda, kan surga itu. Bagaimana ya Rasulullah kan ya Umairah, yang apa namanya kemerah-merahan pipinya. Begitu kan sanjungan Rasulullah. Itu maksud daripada al-baiti jannati itu. Rumahku adalah surga. Takut ke kita. Nah itu yang dimaksud. Jadi artinya itu berkenaan dengan keindahan, kedamaian, ya, kesakinahan rumah tangga Rasulullah SAW. Bahkan tuh Afwan tuh di dalam Syama'il Tirmizi itu ceritakan Rasulullah SAW tuh tidak pernah marah sampai 10 tahunan. Sayyidina Anas menjadi pembantu khadimnya baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW, Sayyidina Anas itu tidak pernah mendengar atau melihat Rasulullah SAW itu marah. Nah, kalau berhubungan dengan salat, hadisnya beda. Rasulullah sabdakan jangan jadikan rumah-rumah kalian itu kuburan. Nah itu artinya salat sunnah dilakukan di rumah, salat wajib lebih afdol di masjid. Jika 27 derajat di masjid, 1 di rumah. Nah itu maksudnya. Makanya Rasulullah SAW biasa salat qobliyah di rumah, kemudian wajibnya di masjid. Kalau ada yang ba'diyah seperti zuhur dan lain sebagainya, itu juga dilakukan di rumah oleh Rasulullah SAW. Bahkan salat ba'diyah Jumat Rasulullah SAW itu melakukannya di rumah. Jadi salat sunnah di rumah. Tapi kalau salat wajib di masjid. Jadi tidak bisa dijadikan dalil kita salat wajib di rumah dengan dalil al-baiti jannat itu enggak begitu ya. Imamah itu artinya sorban yang diikat di kepala atau di atas peci. Ada perbedaan orang Islam dan orang Majusi. Kalau mereka bersorban di atas kepala, tidak menggunakan peci. Kalau Rasulullah SAW bersorban di atas peci, artinya mengikat di atas peci. Kepala pakai ketiak terus sorban, itu sunnah Nabi SAW. Dengan kafir bersorban di kadung ketapong. Jadi sunnah, bagaimana kata orang tua kita, ulama kita tadi, membimbing kita adalah sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sabdakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ama'in yaumal jumu'ah. Jadi orang yang menggunakan imamah atau bersorban pada hari Jumat, itu Allah merahmatinya dan para malaikat mendoakannya. Makanya sunnah lebih-lebih yang sudah umrah seperti ini, masya Allah, sekali mana gunakanlah sorban, jubah, tunjukkan bahwasanya kita mencintai dirinya. Nanti kita akan pergi ke Hudaybiyah. Di sana kita ngambil miqat atau niat untuk umrah yang ketiga kalinya. Ini masya Allah, Al-Mahdar Travel ini luar biasa, memberikan fasilitas dan juga memberikan daripada pelayanan sehingga bisa umrah 3 kali. Insya Allah. Ini masya Allah Al-Mahdar sampai 3 kali diajak umrah gratis, artinya fasilitas diberikan. 1000 kali ya. Jadi pertama ya, miqatnya di apa namanya Bir Ali ketika dari Madinah. Kemudian kedua di Ji'rana ketika sekalian ziarah. Ketiga insya Allah di Hudaybiyah. Ini luar biasa. Ini masya Allah Al-Mahdar ya. Jadi Al-Mahdar ini luar biasa. Luar biasa. Biasa. Jadi jamaah ini nyaman. Robot plastik.
jamaahnya menjadi setelah kita nanti berziarah di museum ini, kita akan miqat di Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah ini adalah sejarah yang sering sekali kita dengarkan, teman-teman. Jadi sejarah yang masyhur lah, sejarah yang masyhur, sejarah yang tidak asing di telinga kita, Hudaybiyah. Makanya alhamdulillah hari ini kita akan berjumpa, akan datang ke tempatnya. Hudaybiyah ini adalah terkenal dengan perjanjian Hudaybiyah, yang mana perjanjian daripada Rasulullah SAW dengan para orang-orang Quraisy, yang mana secara zahiriyah nampaknya bahwa perjanjian itu merugikan kaum muslimin. Jadi butir-butir perjanjiannya itu merugikan kaum muslimin. Tetapi secara hakikatnya itu adalah menguntungkan daripada kaum muslimin. Jadi makanya itulah yang umroh yang sudah masuk Mekah itu mengambil miqat di Hudaybiyah. Jadi siapa saja, baik itu mukim yang di Mekah atau orang luar masuk Mekah dan dia sudah mukimin diam di Mekah atau sudah berada di Mekah, dia boleh mengambil miqat dari 3 tempat itu, yaitu At-Tanaim, Masjid Aisyah, kemudian Jiranah tempat kita kemarin, kemudian Hudaybiyah. Sedangkan kalau yang belum masuk atau baru saja masuk ke Mekah dan dia belum melakukan umroh sama sekali atau haji, atau dia niatnya untuk berhaji untuk umroh, maka kalau dari Indonesia, Yaman dan seterusnya itu di Yalamlam yang kemarin di atas pesawat itu. Tapi kalau dia langsung ke Madinah nanti di Bir Ali. Kita sudah sampai jamaah, jadi kasih busnya berhenti total, parkir dulu baru turun. Ya, syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.